Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai analisis leksikal. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Maulana Farhan Najib, dan samping saya Ahmad Marson, dan selanjutnya ada Fadli Doni Pradana, dan di selanjutnya ada Oke. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ahmad Marson. Oke, di sini saya akan menerangkan struktur compiler. Gambar yang di samping adalah letak analisis leksikal pada struktur compiler. Secara umum, proses dalam tahap analisis terdiri dari 3 bagian utama, yaitu nomor 1, proses analisis leksikal. Yang kedua, proses analisis sintaktik. Yang ketiga adalah proses analisis semantik. Oke. Analisis leksikal adalah sebuah proses yang mendahului parsing sebuah rangkaian karakter. Selanjutnya, analisis leksikal menerima masukan serangkaian karakter seperti dalam dokumen, plain text, atau short kode, dan menghasilkan deretan simbol yang masing-masing dinamakan token. Selanjutnya adalah proses parsing akan lebih mudah dilakukan bila inputan sudah berupa token. Analisa leksikal merupakan tahap dasar dari suatu kompilasi yang membaca program sumber karakter demi karakter sederetan atau satu atau lebih karakter dikelompokkan menjadi satu kesatuan mengacu kepada pola kesatuan kelompok karakter yang ditentukan dalam bahasa sumber. Analisa leksikal mengerjakan pengelompokan urutan karakter ke dalam komponen pokok, identifier atau delimiter, simbol operator, angka, keyword, keyword, blank, komentar, dan seterusnya. Pengelompokan ini akan menghasilkan leksikal token yang akan digunakan pada tingkatan selanjutnya. Setiap token yang dihasilkan di samping di dalam tabel simbol deretan karakter yang tidak mengikuti pola token akan dilaporkan sebagai token tak dikenal. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Masih mengenai analisis leksikal. Analisis leksikal merupakan komponen kompilasi independen yang berkomunikasi dengan parser lewat antarmuka yang terdefinisi bagus dan sederhana, sehingga pemeliharaan analisis leksikal menjadi lebih mudah, di mana perubahan-perubahan terhadap analisis leksikal tidak berdampak pada perubahan kompilator secara keseluruhan. Agar dapat memperoleh fitur ini, maka antarmuka tidak berubah. Kebanyakan kode yang menyusun analisis leksikal adalah sama untuk seluruh kompilator, tidak peduli bahasa apapun. Pada analisis leksikal yang dituntun table driven lexical analyzer, maka satu-satunya yang berubah adalah tabel itu sendiri. Analisis leksikal harus mengirim token ke parser. Untuk mengirim token, scanner harus mengisolasi barisan karakter pada teks sumber yang merupakan satu token valid. Scanner juga menyingkirkan informasi seperti komentar, blank, batas-batas baris, dan lain-lain yang tidak penting yang tidak mempunyai arti bagi parsing dan kode generator. Selanjutnya adalah token. Token adalah level entitas yang paling rendah dalam diagram sintaks. Jenis-jenis token antara lain yang pertama ada identifier, yaitu variabel dan nama fungsi. Ada keyword seperti while, if, function, dan lain-lain. Ada operator, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain-lain. Ada literal, value constant seperti 27,3, hello, dan lain-lain. Ada punctuation seperti titik koma, titik 2, koma, dan lain-lain. Tugas-tugas analisis leksikal yang pertama yaitu konversi program sumber menjadi barisan token, membaca karakter input dan mengubah program sumber yang dipandang sebagai barisan byte atau karakter menjadi token.
Token akan dipakai oleh pengurai parser sebagai input untuk analisa sintak. Selanjutnya yang kedua, tugas analisa leksikal adalah menangani kerumitan sistem masukan atau keluaran. Karena analisis leksikal biasanya berhubungan langsung dengan kode sumber yang diwadai file, maka analisis leksikal juga bertindak sebagai benteng untuk komponen-komponen lain di kompilator dalam mengatasi keanehan-keanehan sistem masukan atau keluaran, sistem operasi, dan sistem komputer. Optimasi perlu dilakukan agar analisis leksikal membaca karakter dengan sekaligus membaca sejumlah besar bagian file. Perangkat masukan atau keluaran benar-benar diisolasi agar tidak terlihat oleh parser dan komponen-komponen kompilator yang lain. Tugas-tugas analisis selanjutnya yaitu penghilangan komentar dan white space seperti tab, spasi, karakter, dan lainnya. Tindakan housekeeping dilakukan scanner sehingga mengisolasi dari parser dan komponen-komponen kompilator lain. Peran ini menyederhanakan perancangan parser dan grammar bahasa pemrograman. Selanjutnya tugas yang keempat ada menghubungkan pesan kesalahan kompilator dengan program sumbernya. Contohnya yaitu baris dari program. Scanner mencatat nomor baris saat itu sehingga penanganan kesalahan yang cerdas dapat mengirim pesan kesalahan dengan lebih akurat. Tugas selanjutnya yaitu ada konversi literal atau konstanta numerik menjadi tipe data tertentu. Analisis leksikal dapat mengirim token dan nilainya. Nilai ini biasa disebut sebagai atribut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fadli Doni Bladin. Terima kasih Mas Farhan. Sini saya akan melanjutkan mengenai tahap pelaksanaan analisis leksikal. Di mana tahap yang pertama ada single one class. Itu terjadi interaksi antara scanner dan parser. Scanner dipanggil saat parser memerlukan token berikutnya. Pendekatan ini lebih baik karena bentuk internal program sumber yang lengkap tidak perlu dibangun dan disimpan di memori sebelum parsing dimulai. Selanjutnya ada pada separate path. Scanner memproses secara terbiasa dilakukan sebelum parsing. Hasil scanner disimpan dalam file. Dari file tersebut, parsing melakukan kegiatannya. Scanner mengirimkan nilai-nilai integer yang mempresentasikan bentuk internal token, bukan nilai-nilai string. Keunggulan cara ini adalah ukurannya kecil dan tetap. Parser sangat lebih efisien sehingga bekerja dengan nilai integer yang mempresentasikan simbol daripada string nyata dengan panjang variabel. Selanjutnya adalah implementasi analisis leksikal. Yang pertama ada pengenalan token. Scanner harus dapat mengenali token. Itu. Selanjutnya terlebih dahulu dideskripsikan token-token yang harus dikenali. Lalu mendeskripsikan token menggunakan regular grammar, menspesifikasikan aturan-aturan pembangkit token token dengan melemahkan regular grammar, menspesifikasikan token berbentuk pembangkit, sedangkan scanner perlu bentuk pengenalan. Selanjutnya menggunakan ekspresi grammar, menspesifikasikan token-token dengan ekspresi regular. Selanjutnya ada model matematis yang dapat dimodelkan pengenalan adalah finite state acceptor atau FSA atau biasa disebut dengan finite automata. Selanjutnya yang ketiga ada implementasi analisis leksikal sebagai finite automata. Pada pemodelan analisis leksikal sebagai pengenalan yang menerapkan finite automata, analisis leksikal tidak cuma hanya melakukan mengatakan ya atau tidak. Dengan demikian, selain pengenalan, maka analisis leksikal juga melakukan aksi-aksi tambahan yang diasosiasikan dengan string yang sedang diolah. Analisis leksikal dapat dibangun dengan menumpangkan pada konsep pengenal yang berupa finite automata dengan cara menspesifikasikan rutin-rutin atau aksi-aksi tertentu terhadap string yang sedang dikenali. Yang keempat adalah penanganan kesalahan di analisis leksikal. Hanya sedikit kesalahan yang diidentifikasi di analisis leksikal secara mandiri karena analisis leksikal benar-benar merupakan pandangan sangat lokal terhadap program sumber. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Mas Ali Widodo. Saya akan menjelaskan melanjutkan penjelasan dari nanti. Bila ditemui situasi di mana analisis leksikal tidak mampu melanjutkan proses karena tidak ada pola token yang cocok, maka terdapat beragam alternatif pemulihan, yaitu yang pertama panic mode. Dengan menghapus
karakter-karakter berikutnya sampai analisis leksikal menemukan token yang terdefinisi bagus. Lalu ada yang bisa menyisipkan karakter yang hilang. Selain itu, dapat mengganti karakter yang salah dengan karakter yang benar. Lalu dapat juga mentransposisikan dua karakter yang bersebelahan. Salah satu cara untuk menemukan kesalahan di program adalah menghitung jumlah transformasi kesalahan minimum yang diperlukan untuk mentransformasikan program yang telah menjadi program yang secara sintaks benar. Kesalahan leksikal. Yang pertama, terdapat identifier yang dapat berupa keyword atau name. Keyword merupakan kata kunci yang sudah didefinisikan oleh suatu bahasa pemrograman. Contohnya seperti begin, and, if, dan else pada Pascal. Name didefinisikan sendiri oleh pemakai. Contohnya jika kita mendefinisikan variabel yang terserah menurut kita sendiri, seperti A, B, variabel 1, variabel 2, dan sebagainya. Lalu terdapat konstanta, terdiri dari besaran yang merupakan bilangan bulat atau integer, bilangan pecahan atau float, real, boolean yang berupa true or false, karakter, string, dan sebagainya. Lalu terdapat operator. Operator yang bisa berupa operator aritmatika, logika, dan sebagainya. Contoh operator aritmatika adalah penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan presentasi. Contoh operator logika yaitu and, or, kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Lalu terdapat delimiter atau pembatas. Contohnya seperti koma, titik koma, spasi, dan lain sebagainya. Ya, sekian itu penjelasan dari kelompok kami mengenai analisis leksikal. Terima kasih. Cukup dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kurang bulan. Bulan Pak. Stop.